Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab At-Tauhid oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dalam pembahasan babu majaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghulu fis salihin. Bab tentang sebab kekafiran manusia dan sebab mereka meninggalkan agama mereka adalah berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Dan sudah kita sampaikan beberapa ayat ataupun dalil tentang hal ini. Di antaranya surat An-Nisa ayat 171, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab, jangan kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Di antaranya berkaitan dengan berlebih-lebihan menghormati orang-orang soleh sampai menuhankan mereka, mensejajarkan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, menyembah mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam Sahih Bukhari disebutkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang tafsir surat Nuh. Surat Nuh ayat ke-23, Allah berfirman, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Kaum Nabi Nuh berkata, jangan kalian meninggalkan sesembahan kalian, jangan kalian meninggalkan Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasra. Kata Abdullah bin Abbas, hadi asma rijalin salihina min qaumin Nuh. Ini adalah nama 5 orang saleh dari kaum Nabi Nuh. Falamma halaku auha syaitan ila qaumihim aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba. Ketika 5 orang saleh itu meninggal dunia, setan membisikkan kepada kaum mereka, murid-murid mereka, pengikut mereka untuk menancapkan di tempat mereka berkumpul patung-patung gambar-gambar mereka. Wasummu bi asma'ihim, dan diperintahkan memberikan nama-nama mereka 5 orang saleh tersebut. Fafa'alu, mereka pun melakukannya.
walam tobat, namun masih belum disembah. Hatta idza halaka ulaik wa nusyal ilmu ubidat, sampai ketika generasi pertama itu meninggal dunia, datang generasi berikutnya, dan ketika ilmu agama, ilmu tauhid telah dilupakan, maka disembahlah 5 orang soleh tersebut. Riwayat ini dalam Sahih Al-Bukhari. Inilah sejarah pertama kesyirikan di atas muka bumi ini. Sebab utamanya berlebih-lebihan terhadap orang-orang as-soleh. Kemudian sudah kita sampaikan beberapa masail ataupun kesimpulan bab ini sampai ke poin ke-9. Sahih? Nah, kata Asy-Syaikh, ma'rifatus syaitan bima ta'ulu ilaihi al-bid'atu walau hasuna qasdul fa'ili. Setan mengetahui apa akibat dari kebid'ahan itu. Setan dia tahu akibat kalau manusia itu berlebih-lebihan dalam beragama. Kalau kata para ulama, setan punya 2 jebakan. Jebakan syahwat yaitu maksiat, dan yang kedua asyubuhat. Kalau jebakan syubuhat, setan mengarah kepada orang-orang yang dia punya semangat beragama namun tanpa ilmu, maka diarahkan kepada kebid'ahan, hal-hal yang tidak ada ajarannya dari Rasulullah SAW. Di antaranya tadi berlebih-lebihan terhadap orang soleh sampai menyembahnya selain Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun pelakunya niatnya baik. Ya. Ini sekali lagi, dalam Islam tidak cukup niat yang baik, namun niat baik harus dengan cara yang baik, dan tidak ada cara yang baik kecuali dengan mengikuti ajaran Rasul SAW. Rasul mengatakan khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup hanyalah innamal a'malu binniyat, namun harus man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, harus mengikuti ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang paling dekat, ibadah kurban misalnya. Ada seorang sahabat Rasul menyembelih hewan kurban sebelum sholat Idul Adha. Maka Rasul mengatakan, syatuka syatu lahmin, dagingmu tidak ada nilai pahalanya, dagingmu daging biasa. Kenapa? Karena waktu penyembelihannya tidak mengikuti ajaran Rasul. Kalau yang diajarkan Rasul, menyembelih hewan kurban harus setelah sholat Idul Adha, tentunya bersama pemimpin kaum muslimin, bersama pemerintah kaum muslimin sholatnya. Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu. Namun intinya di sini sekali lagi, setan bisa membaca gerak-gerik manusia. Ya, kita nggak melihat setan dari kalangan jin, namun setan dari kalangan jin melihat kita, lalu membisikkan kepada manusia. Sebagaimana orang-orang musyrikin zaman dahulu, seperti kalau antum baca kisah burung hudhud yang dikirim oleh Nabi siapa? Sulaiman. Dia menceritakan tentang ratu di Saba yang dia menyembah apa? Matahari. Wajatuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Kata burung hudhud, aku mendapati ratu Saba dan kaumnya sujud kepada matahari. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddum an sabilillah fahum la yahtadun. Ini burung hudhud saja apa? Tahu apa itu tauhid, ya. Kok manusia enggak tahu at-tauhid? Kata burung hudhud kepada Nabi Sulaiman, aku mendapatinya dan kaumnya sujud kepada matahari selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata hudhud, fazayyana lahumus syaitan, setan menggambarkan kepada mereka sujud kepada matahari sesuatu yang apa? Yang baik. Fasaddahum an sabilillah, setan itu menghalangi manusia dari jalan Allah, di antaranya dari jalan
at-tauhid, sedangkan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Ini berkaitan dengan asyaiton, sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu. Mereka menggiring manusia kepada penyembahan kepada selain Allah, kadang dengan at-tadarruj, dengan bertahap, sebagaimana pada kaum Nabi Nuh alaihi assalam. Kemudian juga Allah berfirman tentang orang-orang yang beribadah tanpa mengikuti ajaran Rasul, termasuk orang yang paling merugi meskipun niatnya baik, meskipun mereka anggap itu baik. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Kahfi 103 sampai 104, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakan wahai Nabi Muhammad, apakah kami akan memberitahukan kepada kalian orang yang paling merugi amal ibadahnya, yaitu orang-orang yang tersesat dalam kehidupan di dunia. Amal mereka sesat, namun mereka mengira mereka berbuat yang sebaik-baiknya. Sekali lagi, dalam Islam tidak cukup niat yang baik, namun harus dengan cara yang baik, dengan ittiba, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-10, ma'rifatul qaidatil kulliyah wa hiya nahyu anil ghulu. Kita di bab ini telah mempelajari kaidah yang umum, yaitu larangan dari berlebihan dalam segala hal. Dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, bahkan dalam masalah makan dan minum. Allah berfirman, "Kulu washrabu wala tusrifu," makan dan minumlah, jangan berlebihan. Kita menginfakkan harta pun tidak boleh berlebihan. Sebagaimana Allah menceritakan sifat ibadur rahman, alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Ibadur rahman, orang-orang yang saleh, yang bertakwa, jika mereka membelanjakan harta mereka, mereka tidak bakhil, mereka tidak berlebihan, tidak boros, namun pertengahan. Apalagi dalam masalah ibadah nggak boleh berlebihan. Salat maghrib ya 3 rakaat, jangan 10 rakaat. Ini berlebihan. Ya. Demikian pula tadi menyembelih hewan korban, kalau tidak sesuai dengan ajaran Rasul tertolak. Mau menyembelih bebek dalam rangka apa? Hari Raya Idul Adha, tidak sah penyembelihannya. Karena apa? Tidak sesuai dengan ajaran Rasul. Ini namanya keekstriman, melampaui batas. Karena yang disembelih ketika Hari Raya Idul Adha hanyalah unta atau sapi atau kambing, tidak boleh ayam, bebek, burung. Ini berlebihan. Nah, apalagi dalam masalah akidah tidak boleh berlebihan. Sampai tadi menyembah selain Allah, baik itu wali, baik itu nabi, orang soleh, kita wajib hormati. Namun tidak boleh kita menyerahkan ibadah kepada mereka. Contoh masalah korban juga, tidak boleh mempersembahkan korban kepada nabi, kepada wali yang telah mati. Allah berfirman tadi, fasalli lirabbika wanha, salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Bahkan Rasul mengancam dengan sabda beliau dalam Sahih Muslim, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala, menyembelih untuk kuburan keramat, untuk pohon keramat. Naudzubillahi min dzalik. Ini berlebihan terhadap orang-orang yang telah mati. Wa ma'rifatu ma ya'ulu ilaihi, dan kita telah mempelajari akibat dari berlebihan tersebut. Rasul mengatakan, halakal mutanatti'un, celaka orang yang ekstrim, yang berlebihan dalam beragama. Iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu. Rasul mengatakan, jauhkanlah diri kalian dari sikap berlebihan. Dan sudah kita sampaikan, adapun mengikuti ajaran Rasul, ya seperti orang laki-laki berjenggot, ini bukan ekstrim, bukan berlebihan.
ini mengikuti ajaran Rasul karena Rasul berjenggot. Rasul juga mengatakan aful liha, peliharalah jenggot. Demikian pula wanita bercadar bukan berlebihan, bukan ya keekstreman, itu mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Intinya sekali lagi, berlebihan itu kalau menjalankan ajaran yang dinisbatkan kepada agama tanpa contoh ajaran tuntunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka jangan gagal paham. Yang ke-11, madaratul uquf 'alal qabr li ajri amalin saleh. Bahayanya iktikaf, yaitu berkumpul, duduk-duduk, bermajelis di sekitar kuburan atau bahkan di atas kuburan untuk mengamalkan suatu amal soleh. Sebagaimana mereka, orang-orang kaum Nabi Nuh alaihi assalam. Mereka apa? Mengkeramatkan kuburan orang-orang soleh mereka. Insya Allah akan ada penjelasan lagi bab setelahnya. Dan kaum musyrikin di zaman jahiliyah dahulu, mereka kumpulnya di pohon keramat. Mirip ya, sebagaimana kisah Zati Anwat dari Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kharajna ma'an Nabi sallallahu wa nahnu hudatsau ahdin bi kufrin. Kami dahulu pernah pergi perang bersama Rasul, yaitu perang Hunain. Dan kami waktu itu baru masuk Islam, baru keluar dari kekafiran, kemusyrikin atau kesyirikan. Famarna bi sidratin, dan kami waktu itu melewati sebuah pohon bidara yang mana orang-orang musyrikin kanu yaqufuna 'alaiha wa yanutuna biha aslihatahum. Yang mana orang musyrikin dahulu mereka iktikaf, kumpul-kumpul di pohon keramat tersebut dan menggantungkan senjata mereka, ngalap berkah kepada pohon keramat. Nah, sebagian orang juga ngalap berkah di kuburan. Naudzubillahi min dzalik. Padahal tidak ada dalil tentang hal tersebut. Ya, suatu keberkahan itu Allah turunkan kepada sebagian tempat, sebagian waktu, dan ini butuh dalil. Di antaranya masjid itu tempat yang barokah. Karena apa? Ada dalilnya, innama ya'muru masajidallah. Namun tidak ada ya'muru al-maqabir, tidak ada. Intinya sekali lagi, hati-hati, ini bahaya iktikaf di kuburan, apalagi tadi mengkeramatkannya sampai menuhankan orang yang ada di dalamnya. Tadi pagi kita ada kajian tentang fikih kurban, di antaranya ada penjelasan dilarang menyembelih hewan kurban di tempat yang di situ ada unsur penyembahan kepada selain Allah, dan di antaranya juga di kuburan. Karena apa? Tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu dikhawatirkan akan menuhankan orang yang meninggal ya dikubur di dalam tempat tersebut. Nah, yang ke-12, ma'rifatun nahi anit tamasil wal hikmatu fi izalatiha. Dan sudah kita lewati penjelasan larangan dari membuat patung-patung tersebut. Apalagi Rasul mengatakan asyadun nasi adzaban al musawwirun. Orang yang paling keras diazab di hari kiamat al musawwirun. Orang-orang yang menggambar makhluk yang bernyawa. Nanti di hari kiamat kata Allah, ahyu ma khalaqtum. Maka pada hari kiamat Allah akan mengancam, menyiksanya secara zahir maupun batin. Di antaranya hidupkan apa yang kalian gambar, yang kalian bentuk waktu di dunia. Ya, sekali lagi ini larangan secara asal hukum membuat patung ataupun gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Apalagi di situ akan mengarahkan kepada penyembahan kepada selain Allah seperti yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh alaihi assalam. Dan dalam Islam ada bab namanya saddud dzara'i, ada bab menutup semua pintu kejelekan. Ya, itu bukan syirik, memang menggambar makhluk bernyawa bukan syirik, namun itu sarana sebab menuju kepada
kesyirikan. Namanya apa? Saddu adzara'i, sebagaimana firman Allah, wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Ini menutup pintu-pintu kepada perzinahan, apalagi kepada kesyirikan. Wajib ditutup rapat-rapat pintu tersebut. Inna syirka la dzulmun adzim, karena kesyirikan kezaliman yang paling besar. Bahkan wal hikmah fi izalatiha, wajibnya untuk menghilangkan berhala-berhala, patung-patung tersebut, sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kepada salah seorang sahabat, ala ab'atsuka ala ma ba'atsani Rasul sallallahu alaihi wasallam ala taj'ala timsalan illa tamastahu. Kata Ali bin Abi Thalib, maukah engkau aku utus sebagaimana Rasul mengutus diriku? Di antaranya, jangan engkau meninggalkan patung-patung tersebut kecuali engkau apa? Hancurkan. Sekali lagi, ini kalau yang punya kekuatan atau mungkin punyanya sendiri. Namun punya orang lain, nahi mungkar dengan kekuatan, ini sekali lagi haknya, wewenangnya pemimpin ataupun yang diberikan hak oleh pemimpin kaum muslimin. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ke yang ke-13, ma'rifatu idhami sya'ni hadil qissah. Kita telah mengetahui bagaimana kedudukan kisah ini, yaitu kisah awal munculnya kesyirikan di atas muka bumi. Ini sejarah yang tidak boleh dilupakan dan tidak boleh hanya sekadar untuk diingat saja, namun kewajibannya betul-betul dijauhkan, betul-betul umat ditahdzir darinya. Ini sekadar bukan kisah begitu saja, namun kisah yang wajib dijadikan ibrah, pelajaran. Jangan sampai kita jatuh ke dalam kesyirikan. Di antara sebabnya tadi, sebagaimana yang terjadi di zaman kaum Nabi Nuh, berlebihan terhadap orang saleh. Sekali lagi, ini Allah firmankan, ini Rasul sabdakan, ini disampaikan oleh para sahabat agar umat Islam betul-betul terjauhkan dari segala bentuk kesyirikan, penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa syiddatul hajati ilaiha ma'al ghaflati anha, dan kisah ini sangat amat dibutuhkan oleh umat untuk diketahui. Dan ini tugas kita, para dai, para ustadz, para tulabul ilmi, untuk kita watawasaw bil haq watawasaw bis sabr, untuk selalu menyampaikan kisah ini kepada umat agar umat tidak terjatuh ke dalam jurang kesyirikan seperti yang terjadi di zaman kaum Nabi Nuh yang Allah binasakan mereka. Ma'al ghaflati anha, bersamaan dengan kelalaian banyak manusia, kaum muslimin, bahkan para dai-dainya, illa rahimallah. Padahal sekali lagi ini kisah yang selayaknya untuk terus disampaikan kepada umat, diingatkan umat tentang kisah ini, tentang kisah awal munculnya kesyirikan. Dan hadisnya sekali lagi dalam Sahih Bukhari. Poin yang ke-14, masih sambungan yang ke-13, wahya ajabul ajab qiraatuhum ay ahlil bid'ah iyaha fi kutubit tafsir wal hadis wa ma'rifatuhum bi ma'nal kalam. Namun yang aneh bin nyeleneh, yaitu sebagian ahlil bid'ah, orang-orang yang menyembah kuburan keramat, al-kuburiyun, mereka membaca kisah ini. Kisah apa? Awal munculnya kesyirikan di zaman kaum Nabi Nuh. Karena mereka juga rajin belajar tafsir. Baca tafsir Ibnu Katsir. Apalagi Ibnu Katsir, ulama mazhab Syafi'i dalam masalah fiqh. Demikian pula mereka membaca hadis. Hadisnya dalam Sahih Bukhari. Bahkan mungkin antum kalah dengan mereka. Mereka sering khataman Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Cuma yang aneh bin nyeleneh, kenapa kok mereka justru yang mengikuti ajaran kaum Nabi Nuh, mengkeramatkan bahkan menuhankan orang-orang yang mati dari orang-orang saleh tersebut. Aneh bin nyeleneh. Naudzubillah min dzalik. Justru kalau mereka paham kisah ini, kalau mereka membaca kisah ini, sebetulnya mereka juga layak untuk menjauhkan diri dari perbuatan kaum Nabi
Nuh, tidak mengkeramatkan kuburan, tidak menuhankan orang-orang yang saleh dan sebagainya. Namun inilah yang terjadi. Al-waqi' laisa lahum min dafi'. Mereka membacanya, mempelajarinya, namun mereka tidak mau mengamalkannya. Wa kaunallah hala bainahu wa baina qulubihim. Namun Allah menutupi hati mereka. Ini sebagaimana firman Allah, adallahu ala ilmin. Ada orang-orang yang Allah sesatkan di atas ilmu. Mereka tahu kebenaran namun tidak mau mengikuti kebenaran tersebut. Dengan berbagai macam sebabnya. Entah mengikuti hawa nafsu, mengikuti para pengikutnya. Kalau mereka mengikuti hadis tadi, peringatan Rasul tentang hal ini, mungkin mereka nggak laku lagi di tengah masyarakat pengikut mereka. Banyak sebabnya. Namun intinya tadi, mereka tidak mau mengikuti kebenaran tersebut. Sebagaimana orang Yahudi, ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Mereka tahu tentang Nabi Muhammad SAW, tentang kebenaran beliau. Namun mereka tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Padahal mereka mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Ya. Ini yang sangat disayangkan. Hatta i'taqadu anna fi'la qaumin Nuh huwa afdal ibadah. Yang lebih parah dari itu justru sebaliknya. Mereka meyakini perbuatan kaum Nabi Nuh adalah amal ibadah yang paling mulia. Yaitu apa? Mengkeramatkan kuburan, menuhankan wali-wali yang telah meninggal dunia. Justru sebaliknya. Mereka malah mengikutinya, bukan malah menjauhinya, dengan keyakinan yang terbalik tadi. Na'udzubillahi min dzalik. Wa taqadu anna ma nahallahu wa rasul anhu fahuwal kufrul mubih lidami wal mal. Padahal apa yang mereka yakin, yang mereka perbuat itu kekafiran yang menghalalkan darah dan harta. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma malu wa damu wa hisabu ala Allah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengkufuri, mengingkari semua sesembahan selain Allah, maka haram darah dan hartanya. Alias kalau dia tidak mengingkari, tidak mengkufuri sesembahan selain Allah, maka darah dan hartanya halal. Ya. Ini sekali lagi, maka syarat orang itu dikatakan muslim yang sejati, yang sah la ilaha illallahnya, kalau dia berbara, berlepas diri, mengingkari semua sesembahan selain Allah. Dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunil batil. Yang demikian itu sesungguhnya Allah satu-satunya sesembahan yang hak, selain Allah adalah sesembahan yang batil. Poin ke-15, at-tasrih bi annahum lam yuridu illa syafa'ah. Sebagian orang-orang yang menyembah wali-wali yang telah mati, orang-orang soleh, mereka mengatakan kami enggak beribadah kepada mereka, cuma mereka ini hanya pemberi syafaat kami di sisi Allah. Namun apa kata Allah? Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Dalam surat Yunus ayat ke-18. Dan mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan madarat ataupun manfaat kepada mereka. Mereka orang musyrikin mengatakan kami tidak mengibadahi orang-orang tersebut, namun mereka hanya sebagai perantara, pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap Allah menvonisnya mereka mengibadahi orang-orang tersebut alias jatuh ke dalam kesyirikan. Ya, maka sekali lagi hati-hati dengan syubhat-syubhat seperti ini. Poin ke-16, dhannuhum annal ulama alladzina sawwaru as-suwar aradu dzalik. Mereka gagal paham ketika ada para ulama-ulama tadi yang berkaitan dengan mungkin kaum Nabi Nuh,
yang mereka dulunya pengikut orang-orang soleh. Mereka awalnya nggak meniatkan menggambar itu untuk menyembah, tidak. Ya, namun dikira oleh generasi berikutnya patung-patung gambar-gambar tersebut untuk disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bahayanya kalau ada orang yang punya ilmu namun sesat, menyimpang, diikuti oleh apa? Banyak manusia. Ya, maka wajib untuk berhati-hati. Yang ke-17, al-bayanul azim fi qaulihi la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Rasul SAW memberikan penjelasan yang sangat amat luar biasa, mulia dan berharganya. Dalam sabda beliau, la tutruni, jangan kalian berlebih-lebihan dalam menyanjung diriku. Ini Nabi Muhammad SAW tidak mau dilebih-lebihkan dalam menyanjung beliau. Apalagi selain beliau, apalagi para wali, orang-orang saleh, lebih tidak boleh lagi. Ya, sekali lagi ini masuk dalam kaidah al-kulliyah tadi, tidak boleh berlebihan entah kepada nabi, kepada para wali. Dudukkan mereka sesuai dengan kedudukan mereka. Mereka seandainya tadi orang-orang saleh, cintai, hormati, ikuti kesolehan mereka, namun jangan mereka didudukkan sejajar dengan Allah yang diminta-mintai syafaat, diminta-mintai kesembuhan, rezeki, ngalah berkah kepada mereka. Tidak. Al-barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, biyadikal khair, di tanganmu lah ya Allah segala kebaikan. Kita diajarkan Rasul minta barakah kepada Allah, bukan minta barakah kepada orang saleh. Rasul SAW mengajarkan kepada kita doa, Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa azwajina wa dzurriyyatina. Ya Allah, berkahilah untuk kami, pendengaran kami, penglihatan kami, isi-isi kami, dan anak keturunan kami. Nabi Isa alaihissalam mengatakan, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan dia Allah menjadikan aku dibarokahi di mana saja aku berada. Yang bisa memberikan barakah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta barakah kepada Allah, bukan minta kepada Nabi atau selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawatullah wassalamu alaihi balaghal mubin, dan Rasul telah menjelaskan hal ini dengan terang benderangnya. Poin ke-18, nasihatuhu iyana bihalakil mutanati'in. Rasul menasihati kita semuanya tentang kebinasaan orang-orang yang berlebih-lebihan. Ya, Rasul mengatakan halaka al-mutanatti'un, celaka binasa orang-orang yang berlebih-lebihan. Sekedar murajaah, hadis ini berkaitan dengan apa? Sabab wurudnya. Nah, sudah kita sampaikan pada waktu yang lalu. Bismillah. Hah? Bukan. Atau yang juga berkaitan dengan hadis iyyakum wal ghulu. Jauhkanlah diri kalian dari berlebih-lebihan. Yang berkaitan dengan ibadah yang sekarang kaum muslimin sedang berbondong-bondong ke kota Mekah, yaitu ibadah haji. Berkaitan dengan apa? Lempar jumrah. Ketika Rasul mengajarkan lempar jumrah itu dengan kerikil yang tidak terlalu besar, ya mungkin seujung jari saja, namun ada sebagian yang mengambil lebih besar. Maka Rasul mengatakan iyyakum wal ghulu, ya, dan ini juga ada kaitan dengan halaka al-mutanatti'un. Baik. Poin ke-19, at-tasrih bi annaha lam tu'bad hatta nusyal ilmu. Dalam riwayat Abdullah bin Abbas tadi tentang tafsir surat Nuh, bahwasanya orang-orang itu tidak disembah selain Allah sampai dilupakannya al-ilmu, yaitu ilmu agama, ilmu tauhid. Fa fiha bayanu ma'rifati qadri wujudihi. Maka di sini menunjukkan pentingnya al-ilmu. Ilmu tentang tadi at-tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah. Ketika ilmu dilupakan, ketika ilmu sudah tidak
disampaikan lagi ilmu tentang tauhid, manusia jatuh ke dalam kesyirikan. Wa madarrati faqdihi, dan bahaya hilangnya ilmu. Dan ilmu hilang diantaranya kata Asy-Syaikh anna sababa faqdil ilmi mautul ulama, dan sebab hilangnya ilmu diantaranya banyaknya ulama yang meninggal dunia, yaitu ulama yang warasatul anbiya, yang mewarisi ilmunya Nabi, mewarisi akidahnya Nabi, mewarisi sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan ulama as-su. Rasul SAW bersabda dalam Sahih Bukhari, innallaha la yantazil ilma intiza'an walakin yantazil ilma biqabdil ulama. Rasul mengatakan Allah tidak mencabut ilmu agama ini secara tiba-tiba, namun Allah mencabut ilmu agama ini dengan mewafatkan para ulama. Hatta idalam yubki aliman ittakhadhan nasur usan juhala. Ketika ulama sudah tidak tersisa atau sedikit saja, maka banyak manusia mengambil tokoh-tokoh agama mereka dari orang-orang yang jahil, yang bodoh tentang urusan agama. Fasu'ilu, ketika mereka ditanya, fa'aftau bighairi ilmin, mereka berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Na'udzubillahi min dzalik. Kurang berapa menit lagi? 8 menit. Iya, masih cukup untuk meneruskan bab berikutnya. Masih ada kaitan dengan bab yang tadi. Babu maja'a minat taghlid fi man abadallah inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza abadahu. Kata al-muallif, penulis, bab tentang larangan keras bagi orang-orang yang beribadah di samping kuburan orang soleh. Larangan keras atas orang-orang yang beribadah kepada Allah di samping di sisi kuburan orang soleh. Lalu bagaimana kalau dia menyembahnya? Lebih dilarang lagi. Dibawakan sebagaimana biasanya dalil diantaranya di sini dalam sabda Rasul SAW atau dalam hadis dalam Sahih Bukhari Muslim, fi sahih, yaitu Sahih Bukhari Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha anna Umma Salamata dzakarat li Rasul SAW kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah. Aisyah mengatakan bahwasanya Ummu Salamah, istrinya Rasul juga, menyebutkan kepada Rasul tentang sebuah gereja yang beliau lihat di negeri Habasyah Ethiopia. Ya, karena Ummu Salamah pernah ikut hijrah ke Habasyah bersama suaminya dulu, Abu Salamah. Kemudian ketika suaminya meninggal, dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau melihat sendiri gereja di negeri Habasyah Ethiopia. Wa ma fiha minas suwar, yang di dalamnya banyak gambar-gambar, yaitu orang-orang yang mereka sembah selain Allah. Faqal, maka Rasul SAW pun bersabda, ulaika, atau bisa ulaiki. Ada dua bacaan, ulaiki atau ulaika. Ulaika idza mata fihim rajulus saleh awil abdus saleh banau ala qabri masjidan. Kata Rasul, mereka orang-orang Nasara apabila telah mati orang soleh atau hamba yang soleh dari mereka, mereka membangun di atas kuburannya masjid, tempat sholat, tempat sujud. Wasawwaru fihi tilkas suwar, dan mereka menggambar di dalam masjid tersebut gambar-gambar orang soleh. Apa kata Rasul setelahnya? Ulaika syirarul khalqi indallah, mereka adalah orang-orang yang paling jelek di sisi Allah. Ini hadisnya dalam Sahih Bukhari Muslim. Cuma kok aneh, mereka baca di sini. Cuma mana pengamalan mereka? Ataupun mereka memiliki banyak takwil dan seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Jelas dalam hadis ini ada larangan membangun masjid di atas kuburan seperti yang akan disampaikan pada hadis-hadis setelah ini. Namun kita mau bacakan sedikit karena sudah kita bawa kitabnya, yaitu kitab Al-Um karangan Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala.
Jangan sampai pembahasan ini hanya dituduhkan hanya Wahabi saja. Imam Syafi'i juga melarang hal tersebut. Jadi yang melarang mengkeramatkan kuburan, sekali lagi para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama salaf, bukan yang kita baca sekarang ini saja. Di antara Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Jilid yang pertama, beliau mengatakan wa akrah an yubna alal qabri masjidun. Aku melarang. Nanti akan ada pembahasan sebetulnya dalam kitab Az-Zawajir karangan Imam Al-Haytami tentang kumpulan dosa-dosa besar. Di antaranya membangun masjid di atas kuburan. Beliau tuliskan di antara dosa-dosa besar membangun masjid di atas kuburan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, aku membenci untuk dibangun masjid di atas kuburan. Sekali lagi ini halaman 162 kitab oleh Imam Asy-Syafi'i. Kemudian beliau membawakan hadis Rasul SAW, qatalallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'im masajid. Allah membinasakan orang Yahudi, orang Nasara karena mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Kemudian kata Imam Syafi'i lagi, wa akrahu hadza li sunnati wal athar. Aku membenci hal ini berdasarkan sunnah dan asar, riwayat-riwayat dari para sahabat, ataupun dari Rasulullah SAW. Wa annahu kuriha wallahu ta'ala alam. Dan itu ada sesuatu yang dibenci. An yu'adzam ahadun minal muslimin, yaitu untuk dilebih-lebihkan, diagung-agungkan seorang dari kaum muslimin, yakni yutakhad qabru masjidan, yaitu dengan dijadikan kuburannya sebagai masjid. Di sini ada dua pemahaman masjid, yaitu dibangun bangunan, seperti ini bangunannya, atau makna yang kedua, dia bentuknya masih kuburan, cuma dijadikan tempat untuk sholat. Jadi ada dua maknanya, tetap dua-duanya dilarang. Kemudian kata beliau, walam tu'man fi dalikal fitnah wad dolal ala man ya'ti ba'd fakuriha wallahu a'lam. Maka kata beliau, kalau kuburan dijadikan masjid atau masjid dibangun di atas kuburan, maka kata beliau ini dikhawatirkan akan mendatangkan fitnah dan kesesatan, di antaranya tadi kesyirikan seperti yang terjadi di zaman kaum Nabi Nuh alaihi assalam. Ini sekedar yang kita ringkas dari ucapan Imam Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Dan semoga Allah menghidupkan, mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah, dan menjauhkan kita dari segala bentuk kesyirikan dan kekufuran dan segala bentuk penyimpangan. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.